Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kali ini saya Donna Mahyuni Hasibuan dari SDN 0605 Simanudang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, ini adalah Ibu Dewi Kristina Tampu Bolon sebagai fasilitator saya dan Ibu Nur Hasanah Nasution sebagai pengajar praktek saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanudang. Yang saya hormati Ibu Pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan pendidik di SD 0605 Simanudang ini. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif hari ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaat beliau mulai dari dunia ini sampai akhirat kelak, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara demi acara yang sudah kita rancang, maka marilah kita untuk mengambil keberkahan dan mengharap ridho dari Allah. Sama-sama kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Tata tertib acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanudang. Ketiga, pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Ibu Donna Mahyuni Hasibuan SPD. Keempat, tanya jawab. Kelima, penutup. Itulah tadi susunan acara yang akan kita lalui. Untuk mengefisiensi waktu, marilah kita masuki ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanudang kepada Bapak Khairul Saleh Parapat SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wa salamun ala rasulillah alladzi la nabiyya amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang sederhana ini dalam rangka mengadakan presentasi video langsung yang akan di-upload ke BBM Kemendikbud RI. Mudah-mudahan pada hari ini kita telah sampai kepada waktu yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sholawat
beriring salam, sama-sama kita ajarkan ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia ini sampai nanti di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku tenaga pendidik di sekolah kita ini, yang saya hormati selaku Ibu moderator sekaligus pembawa acara yang kita susun pada hari ini, dan yang sangat saya banggakan Ibu Donna Mahyuni Hasibuan yang studi kiranya mencapai mengikuti program CGP Angkatan 9 tahun 2023. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada ibu tersebut dan kepada Bapak Ibu guru selaku tenaga pendidik di sekolah yang sangat kita cintai ini, yaitu SD Negeri 06 05 Simanjuntak, yang turut serta berpartisipasi untuk mendukung ibu tersebut. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 06 05 Simanjuntak sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan dari sekolah kita ini masih dapat lagi diperhitungkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Salah satunya untuk mengikuti program CGP Angkatan 9 tahun 2023. Selanjutnya kepada Ibu Donna Mahyuni Hasibuan SPD, janganlah selalu berputus asa dalam mengikuti program-program CGP ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat turut mendukung Ibu sampai nanti selesai, dan Ibu Donna Mahyuni Hasibuan SPD sampai kepada waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan untuk wisuda ibu tersebut. Saya sangat mengharapkan kepada Ibu Donna Hasibuan SPD, apabila nanti sudah selesai program ini, saya harapkan kepada ibu tersebut agar dapat kiranya memberikan contoh dan program-program sebagai terobosan di sekolah kita ini. Selanjutnya kepada Ibu Donna Hasibuan SPD, kiranya dapat membimbing dan mengarahkan Bapak Ibu guru selaku tenaga pendidik di sekolah ini menuju pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Paranglawas, pada khususnya di sekolah SDN 0605 Simanjuntak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai kata-kata sambutan dari kepala sekolah, cukup sampai di sini, dan saya akhirnya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru
Selaku tenaga pendidik, marilah sama-sama kita ikuti program ini, karena ini akan langsung diupload melalui PPM Kemendikbud Republik Indonesia. Kiranya acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ikut serta berpartisipasi dalam acara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya di hadapan kita bersama, yang penuh dengan semangat dan memberi support kepada kita semuanya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh TGP Angkatan ke-9 Ibu Donna Mahyuni Hasibuan SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita beberapa nikmat yang kalau kita hitung kita tidak akan bisa menghitungnya. Seterusnya, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan contoh tauladan kita, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung saya mulai dari program pendaftaran sampai pendidikan, dan seterusnya yang selalu memberikan semangat kepada saya ketika saya sudah berputus asa, tetapi Bapak Ibu selalu memberikan semangat. Dan kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung program ini juga memberikan semangat kepada saya dan untuk selalu mendukung saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menginvestasikan waktunya lebih kurang 2 jam atau 1 jam di acara ini. Semoga kesempatan Bapak Ibu menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu. Seterusnya, saya di sini akan memaparkan materi diseminasi model budaya titik 1 titik 4 budaya positif. Ya, sebelum itu mari kita membuat yel-yel terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya. Pasukan Ki-Hadap Dewantara siap. Menjadi manusia merdeka siap. Merdeka apa? Semangat. Iya, berarti jiwa kita harus merdeka ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk semangat dalam acara ini
Bagus. Sementara korban zaman adalah sesuai dengan zaman anak, sesuai dengan iramanya. Kita tidak bisa menyamakan Bapak Ibu. Zaman kita sekolah dengan zaman sekarang itu sudah berbeda ya. Baik dari segi isi dan irama, sesuai dengan korban zaman itu sudah berbeda. Dulu kita tidak ada namanya handphone. Sekarang sudah ada namanya handphone. Dulu kita sangat hormat kepada guru kita. Sekarang anak-anak bagaimana kita lihat? Ya, langsung selfie ya. Kalau kita dulu masih malu-malu, sementara mereka sekarang sudah kita selfie langsung. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita berkenaan dengan tabiat anak. Tabiat anak itu ada yang berhubungan dengan intelek, ada yang berhubungan dengan biologis. Berarti tabiat anak itu sudah dari pikiran itu sudah ada. Dari biologisnya, misalnya itu sudah ada itu di bawaan lahirnya. Kita dulu percaya bahwa anak itu adalah kertas kosong. Ternyata tidak. Anak itu seperti coretan-coretan. Tugas kita adalah menebalkan dan menghapus coretan itu sehingga membentuk gambar yang tertutup indah. Ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, itulah yang tadi sudah saya bilang, Inarso Sutrudo menjadi contoh yang baik untuk anak didiknya. Dan Imania Mangunkarso mendorong ke depan, semangat. Kukuri Andayani mendorong dia dari belakang. Berarti itulah kita semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada di sini namanya dasar jiwa anak, ada yang namanya teori rasa, aliran negatif, dan teori konvergen. Silakan diamati Bapak Ibu lebih kurang 2 menit. Ya, next. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita akan melangkah ke yang namanya tentang budaya positif. Inilah aksi nyata kita, modul 1/4 budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Iya, kebiasaan yang bagaimana Bapak Ibu? Iya, kebiasaan yang baik-baik. Berarti kalau kebiasaan yang buruk, namanya adalah budaya negatif. Iya. Di sini Bapak Ibu, dalam budaya positif ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah mengenai teori kontrol. Lalu ini, coba lakukan ya. Ya, silakan maju dulu. Saya minta kepada Bapak Ansor, Bapak Sawal, Ibu Ayu dan Ibu Anna. Silakan Bapak Ibu untuk coba lakukan. Kita lihat dulu. Bagaimanakah Pak Ansor atau Pak Sawal membukanya atau tidak? Ini maksudnya tugas A dengan tugas B. Ya. Yang A, silakan maju Pak Ansor dengan Pak Sawal, dengan Pak Anna. Ke sini aja Bapak Ibu, biar nampak. Yang A, Pak Sawal. Yang B, Pak Ansor. Yang A, si Ayu. Yang A, Ayu. Yang B, Pak Sawal. Mana ya? Ya, silakan tempel tangan Bapak Ibu yang A. Jangan lepas ya.
Karena tadi Bapak Ansor mengiming-iming saya dengan memberikan uang yang lebih banyak, sehingga saya membuka kepala yang ada di tangan saya. Oh iya, berarti Pak Sawal teriming-iming ya Pak? Berarti rahasia Bapak itu lebih besar lagi ya uang yang ditawarkan Pak Ansor ya? Hebat Pak Ansor ya, hobinya luar biasa. Iya, Bu Ayu, bagaimana Bu Ayu? Kenapa nggak melepaskan kepalan tangannya? Sementara Bu Anda sudah mengeluarkan duit yang begitu banyak saya lihat. Karena menurut saya rahasia saya itu lebih besar dari segala-galanya. Oh iya. Iya, tepuk tangan untuk Bu Ayu ya. Iya, menurut Bu Ayu, rahasia hidup itu lebih besar dari segala-galanya ya. Tidak bisa diukur dengan duit ya Bu Ayu ya. Terima kasih ya Bu Ayu, Pak Sawal, Pak Ansor dan Tanda sudah maju ke depan. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sesungguhnya dalam kegiatan ini, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Siapa yang memegang kendali Bapak Ibu? Kita sendiri. Pak Asal sendiri, dia mempunyai kontrol. Saya buka enggak? Saya tutup enggak? Bu Ayu sendiri mempunyai kontrol. Saya buka lah, saya tidak buka lah. Tapi dia memegang kontrol atas dirinya sendiri. Itulah itu pelajaran kita tentang teori kontrol. Ya, next. Teori kontrol sendiri itu berasal dari Bapak William Glasser, seorang psikiater dari Amerika. Dia menyebutkan bahwa ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi katanya. Pernah nggak Bapak Ibu? Besok jangan terlambat ya sama anak. Iya Bu. Menurut Bapak Ibu nggak yang mengontrol dia untuk tidak terlambat? Atau dia sendiri yang mengontrol dirinya? Dia sendiri. Nah, berarti itu adalah ilusi bahwa kita bisa mengontrol anak. Itu adalah menurut pendapat psikiater langsung dari Amerika Serikat, William Glasser. Dan selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu pun ilusi. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak. Kamu harus membawa ini semua yang peralatan untuk praktek kita. Kalau kamu tidak membawanya, ibu akan hukum kamu. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Ya, next. Ya, setelah teori kontrol kita lanjutkan ke disiplin. Selama ini dalam pikiran Bapak Ibu, disiplin itu yang bagaimana sih Bapak Ibu? Disiplin itu yang bagaimana? Menurut Halimah bagaimana kalau disiplin itu? Apakah tentang hukuman? Supaya disiplin harus dihukum seperti itu? Tidak ya. Berarti disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, tapi akan berbeda ketika kita menggunakan disiplin itu untuk hal yang positif. Berarti disiplin positif itu bisa ya Bapak Ibu. Itu yang harus kita terapkan. Tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan kunci yang perlu diajarkan kepada murid. Nilai-nilai kebajikan, misalnya saling menyayangi, berarti tidak boleh ada pembulian di dalam kelas. Berarti kita harus disiplin. Harus tepat waktu, itu juga termasuk disiplin. Ya, selanjutnya motivasi Bapak Ibu. Motivasi itu sebenarnya adalah dorongan. Tapi motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak anak-anak itu Bapak Ibu? Dia tepat waktu itu datang terlambat ke sekolah itu untuk tidak dihukum kan?
saya harus ke sekolah supaya saya nanti tepat waktu. Karena nilai sudah tertanam di dalam hati kita ya Bapak Ibu. Next, lanjut. Ini masalah yang penghargaan tadi. Dihukum oleh penghargaan. Bagaimana ya dihukum oleh penghargaan? Kita kadang-kadang waktu kita SD, masih ingat nggak Bapak Ibu waktu kita SD? Siapa yang cepat siap? Siapa yang sudah bisa menjawab soal boleh pulang? Iya kan? Sering kan? Mungkin sekarang pun masih kita laksanakan. Itu kan penghargaan. Tetapi Bapak Ibu, menurut teori ini, katanya penghargaan itu hanya untuk jangka pendek. Tidak kita bisa pakai untuk jangka panjang. Anak-anak nanti tidak termotivasi kalau kita tidak suruh pulang, dia tidak akan mau belajar. Next. Penghargaan tidak efektif maksudnya suatu penghargaan atau suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Maksudnya Bapak Ibu di sini. Misal, kita menyuruh anak kita di rumah. Jo, iya Mak, belikan dulu garam. Ada upahnya Mak? Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Pernah. Ada upahnya. Kadang-kadang kalau nggak ada upahnya dia merasa malas. Karena dia tadi itu penghargaan itu tidak efektif. Sebenarnya kalau kita menyuruh anak kita dengan memberikan upah, itu sebenarnya kita sudah mengajari anak kita mengharapkan penghargaan terus. Aturannya nggak usah dikasih duit ya. Ikhlas dia membantu mama. Ya. Lanjut. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Ini misalnya yang juara, misalnya dia juara 1, tiba-tiba dia menjadi juara 2. Ada berkecil hati Bapak Ibu. Pernah nggak dulu kasus ada murid kita yang menangis? Si Tondi namanya bukan ya, waktu Anda menyerahkan raportnya kan? Ini kan kisah nyata. Nangis dia. Kenapa menangis? Karena rankingnya turun dari juara 1 menjadi juara 2. Pas Ivannya menggantikan wali kelasnya karena kebetulan wali kelasnya itu tidak hadir. Dan ditanya Bu Anna, kenapa kamu menangis nak? Cuma mendapat juara Bu. Saya mendapat juara dong kata Bu Anna. Iya, tapi kan juaranya bukan juara 1 Bu, juara 2. Jadi di sini dia merasa kecewa. Jadi sebenarnya perlindungan itu pun membuat anak itu kadang-kadang merasa kecewa. Lanjut, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contoh, misalnya saya ibaratkan misalnya Bu Rani, Ibu Rani udah bagus ini kinerjanya tuh. Selalu Ibu memonitori siswa, kata Bapak Kepala Sekolah. Setiap hari saya lihat Bu Rani ini selalu rajin. Iya. Tiba-tiba Bapak Kepala lupa memberi penghargaan, tidak diucapkannya. Jadi Bu Rani merasa, aduh, nggak lagi di hati Bapak Kepala Sekolah. Ya sudah, nggak usah lagi saya bertanya. Kawan-kawan saya itu tidak
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang diterima oleh seluruh anggota kelas. Contoh, kalau misalnya peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Berbeda kan kalimatnya Bapak Ibu? Kalau peraturan itu melarang, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan. Keyakinan kelas 5 sudah ada Bapak Ibu, karena sebentar itu dicat, jadi tempelannya hilang, sudah ada di kelas 5 ini. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang wali kelas, walaupun tidak wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Buat Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Konsultasikan, curahkan pendapatnya Bapak Ibu. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, lanjut next. Prosedur pembuatan keyakinan kelas ini antara lain mencatat semua masukan, menyusun contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Beda kan? Jangan berlari di kelas, berjalanlah di kelas. Beda kan? Tapi sementara maknanya sama. Jangan berlari di kelas. Kalimat keyakinan kelasnya, berjalanlah di kelas. Berarti tidak boleh berlari sebenarnya. Cuman katanya dia lebih universal, mengandung nilai-nilai lagi. Ya, next. Ya, ini dia Ibu yang kita tunggu-tunggu. Posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru. Ada 5 ya Bapak Ibu posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Saya juga Bapak Ibu termasuk posisi guru sebagai penghukum. Pernah saya lakukan. Anak-anak yang tidak siap PR-nya saya suruh keluar dari kelas ini. Itu berarti saya juga sebagai penghukum. Fikri, kamu tak pernah ya siap tugasnya Fikri? Selalu setiap hari seperti ini. Tanpa si Fikri menjelaskan apa, kenapa dia tidak membuat PR, saya sudah marah. Keluar dari kelas 5. Tunggu di situ 15 menit. Itu pernah saya lakukan. Berarti posisi guru sebagai penghukum, menunjuk-nunjuk, suaranya kasar, tidak memberikan penjelasan kepada murid, langsung satu arah. Itulah dia posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Sering ya? Sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Misalnya, siapalah Raja kelas 2. Raja, iya Bu, kenapa kamu terlambat? Kita senyum-senyum sedikit. Tapi kok Ibu nggak masak sama di rumah? Nah, nggak masak. Lihat berbangun Bu. Jadi kita ngomong sama siswa itu sebagai teman. Posisi kita itu sebagai teman. Berarti si anak itu menganggap kita sebagai temannya. Dia tidak merasa bersalah. Itu adalah posisi kontrol yang kedua. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah. Datanglah. Siapa murid Bapak
akan jajan di kelas, seorang guru itu tidak langsung menghakimi, tetapi dia memanggil siswa ke ruangannya, dipanggil Bapak Ibu. Selama ini kan kita tidak memanggil siswa, kita jarang memanggil siswa. Seharusnya yang kita gunakan posisi kita sebagai media itu panggil siswanya. Jangan buat dia malu di depan guru, jangan buat dia malu di depan kawannya. Tidak usah kita merepet di kelas Bapak Ibu. Kalau pada saat PBM, panggil aja, ini salah, panggil ke kantor. Nanti jumpai ibu ya, bukan setelah jumpai saya di kantor. Si anak datang, kenapa saya dipanggil ke ruangan ibu? Ibu jelas ya, lalu kita suruh dia. Ya, itu adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira posisi apa yang pas di pikiran Bapak Ibu saat ini? Ya, Bu Ayu sering-sering ya. Mungkin Bu Ayu merasa dia penghukum gitu ya. Pak Sawal ya, dan sebagai teman gitu ya Pak. Bu apa? Bu apa sebagai apa kira-kira Bu? Ya. Yang menurut Ibu sebagai apa Ibu? Posisi kontrol Ibu saat ini? Oh, penghukum ya. Semuanya penghukum ya. Mudah-mudahan kita bermedia supaya kita di posisi kontrol kita sebagai ini. Soal yang tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ada soal hukuman atau konsentrasi. Silakan Bapak Ibu pilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, ini yang sudah sering kita laksanakan. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat pada di sekolah. Apakah hukuman atau merupakan konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Iya betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat. Ya, itu sudah termasuk hukuman Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu hukuman itu efeknya apa? Dendam. Apalagi tingkat SMA itu ada rasa dendam. Dibocorkannya akan Bapak Ibu dulu. Karena kita dendam itu ya, dipermalukan di depan kelas. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Iya betul Ibu Ana ya, konsekuensi. Karena dia sudah berbuat, dia harus bertanggung jawab. Lanjut, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman yang apa? Ya, ayo. Berapa orang yang menjawab konsekuensi? Kayaknya nggak bingung ini. Iya, konsekuensi. Yang hukuman. Banyak yang hukuman ya. Nambah kali kita penghukum ya. Kita ubah ya Bapak Ibu. Manajernya kita manajer. Sudah dipercayakan ya sama pendidikan bahwa guru itu sebagai manajer. Ya, nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah merupakan konsekuensi. Ya, Bapak. Ini kan karena dia terlambat makanya mencatat 100 kali Bapak Ibu. Lanjut next. Satu soal lagi sampai nomor 5. Ya next. Menggantikan kertas tugas permanen telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Iya, jelas konsekuensi. Yang terakhir, bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Wah, hukuman. Masa cuma mengobrol dia, kita hukum dia ke
mendengar saja. Ada yang visual, ya kan? Gambar saja. Jadi kita harus tahu bahwa anak itu membutuhkan kebebasan. Selanjutnya kesenangan atau fun. Kadang-kadang tahu nggak Bapak Ibu, anak itu suka kali memegang kuping kawannya. Itu hanya iseng gitu. Dia cuma senang gitu. Senang dia melihat kawannya itu menangis. Ada. Dia berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya dia tidak senang. Makanya di sekolah dia melihat kesenangan. Pas nanti kawannya lewat, diginikan ya kakinya. Itu dia untuk kesenangan sebenarnya. Kita harus cari tahu kebutuhan dia itu apa. Ini mengenai ilmu psikologi nih Bapak Ibu. Ini bukan yang saya karang-karang, tidak, ini adalah teori ya. Inilah di program fotografi ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya penguasaan atau power. Coba lihat di kelas kita. Ada nggak yang merasa kuat di situ? Ada. Berarti dia itu untuk penguasaan, untuk pengakuan. Cocok dijadikan dia menjadi ketua kelas. Dia selalu mengapai kawannya. Dia selalu memberi makanan temannya, mengambil buku temannya, mengambil pulpen temannya. Berarti dia sudah mempunyai sifat kebutuhannya akan penguasaan atau power. Dia merasa saya ini yang paling penting di kelas ini. Jadi kalian harus menyerahkan pulpen, menyerahkan makanan sama saya. Berarti kebutuhan dia adalah penguasaan atau power. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada dia di sini yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Ini di sini menstabilkan identitas. Ketika si anak sudah berantem sama temannya, sampai pukul-pukulan, sampai dorong-dorongan, panggil Bapak Ibu ke kantor. Jangan langsung kamu di situ. Nggak usah. Anak-anak itu kalau emosi dia tambah emosi. Panggil ke kantor, stabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Misalnya yang berantem itu si Ansar dengan si Sawal. Ya, misalnya di lapangan kasih waktu penjas. Berantem Pak Sawal dengan Pak Ansor. Gara-gara bola. Bolanya sudah ditendang Pak Sawal. Tiba-tiba ditendang lagi sama Pak Ansor, kena bukanya Pak Sawal. Marahlah Pak Sawal. Ditendang sama Pak Ansor. Menangis Pak Ansar. Oh Ibu, kenapa dia akan ditendang si Sawal? Jadi kita panggil si Sawal dengan si Ansor ke kantor. Kita stabilkan identitasnya. Silakan duduk nak. Dudukkan mereka. Karena emosi itu kalau kita berdiri berbeda Bapak Ibu dengan duduk. Berbeda. Makanya ada hadisnya itu. Kalau kamu marah, duduklah. Kalau nggak bisa duduk, baru bilang, jangan dibagang ya. Iya, betul dibagang. Jadi kita panggil Pak Sawal ke kantor. Si Sawal dengan si Ansor, bukan bapak lagi ya, contoh namanya Sawal dengan Ansor. Ansor, Sawal, ibu tahu kalian melakukan kesalahan. Sama, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitasnya. Kalau perlu kita kasih mereka minum. Duit kita lah Bapak Ibu ya. Kasih mereka minum ya. Jadi kita stabilkan identitasnya. Baru kita buat kata-kata ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang pertama. Stabilkan identitasnya. Baru setelah distabilkan, baru kita validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, Sawal, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu menentang si Ansar? Lalu ngomong, dia bunuh kamu apa? Ansor dia. Jawab Sawal, iyalah Bu, masa kamu mungkin saya tendang Bu? Bolanya saya sudah tendang muka saya. Saya tendang balik ya Bu, saya kan membela diri saya. Kita balas lagi, iya, yang bela diri itu benar. Tapi apa caranya kamu seperti itu nak? Kita umpan balikkan lagi. Contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Coba dulu Bapak Ibu praktekkan. Saya sudah 2 kali mempraktekkan, sudah masuk video. Ya. Praktekkan ya Bapak Ibu. Jangan kita buat malu mulut kita di depan orang banyak. Jangan kita hakimi beramai-ramai. Cukup kita hakimi sendiri dengan dia. Baru setelah validasi tindakan yang salah, baru mendengarkan keyakinan. Keyakinan
Anson, perbuatan kalian itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Ibu. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus kamu lakukan? Saya nggak boleh seharusnya meninggal sawal itu boleh. Bagus. Berarti kalau kamu minta maaf, mau tuh. Berdamai, berdamai. Jadi setelah mereka berdamai, mereka berdua kembali ke komunitasnya. Mereka menjadi desti lagi. Jadi segitiga restitusi yang kita berlakukan itu berhasil, Bapak Ibu, mengembalikan anak ke komunitasnya semula, tanpa ada dendam, tanpa ada permusuhan. Ya, lanjut yang terakhir, refleksi. Ya, di sini kita merefleksi dulu pembelajaran kita atau diseminasi kita pada kali ini. Ada 3 refleksinya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengikuti modul 1.4 budaya positif, maka yang pertama yang akan saya tanyakan, hal baru apa yang merubah paradigma yang saya dapatkan ketika mengikuti diseminasi modul 1.4 ini? Silakan siapa yang bisa menjawabnya. Ya, mulai lagi ya, yang tidak melepaskan kepala tangannya tadi. Ya, silakan mulai. Lalu yang merubah paradigma saya ketika saya mengikuti diseminasi ini adalah di sini saya sebagai guru mencoba untuk tidak selalu menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi mencoba mencari penyelesaian masalah siswa yang bermasalah tersebut dengan segitiga restitusi. Ya, berarti Ibu mempraktekkan yang besok ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Tepuk tangan untuk Bu Ayu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ayu yang sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya, yang nomor 2, peran Abang seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Silakan yang bisa. Iya, Bu Rahmi. Tepuk tangan untuk Bu Rahmi. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba merefleksi mengenai peranan kamu seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu saya masih sebagai teman. Terus saya merasa bersalah dalam teman kawan. Terus sejauh ini juga sebagai seorang guru belum bisa sampai ke Indonesia. Oh iya, berusaha ya. Selama saya melakukan proses pembelajaran. Iya. Tepuk tangan untuk Bu Rahmi dulu. Cukup ya Bu Rahmi, tangan jujur. Bu Rahmi jujur menjawabnya. Saya masih posisi teman, belum merasa bersalah Ibu, tapi posisi manajer belum pernah. Ya saya lakukan. Insya Allah minggu depan atau besok pasti Bu Rahmi bisa. Saya yakin itu. Oke, lanjut. Lanjut ya, perasaan apa yang muncul ketika mengikuti diseminasi modul 1.4? Silakan Ibu Nurlena. Iya, ini pesertanya aktif sekali ya, pintar-pintar ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, itu mengenai perasaan apa yang muncul ketika mengikuti diseminasi modul 1.4 ini. Perasaan saya menyesal. Menyesal Ibu ya? Menyesal karena paradigma lama disiplin kita selama ini kepatuhan saja, tanpa meminta, tanpa menyadarkan anak. Berbeda dengan paradigma baru yang sekarang. Saya mau jadi apa? Nah, jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan yang diterapkan murid di dalam dirinya. Nah, menurut saya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurlena. Ya, itulah tadi refleksi kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dan selanjutnya Nurlena katanya menyesal. Rupanya dia menyesal. Kenapa saya tidak menerapkan paradigma yang baru? Itu maksud Ibu menyesal ya Bu? Iya, bukan menyesal dia karena datang hari ini ya Bapak Ibu. Tidak menyesal kan Nurlena kan? Iya. Tadi katanya ada kata menyesal di situ ya. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator untuk sesi tanya jawab.
memasuki acara selanjutnya, yaitu acara keempat adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah siap pada pertanyaannya, silakan ajukan tangan. Iya. Yuk, silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk tanya jawab. Yang saya tanyakan di sini Ibu tentang penghargaan. Oh ya, penghargaan. Tentang penghargaan itu Bu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Oke, silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Nur Hidayah Lubis. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Ada dua. Pertama dari Ibu Nur Halimah Hasibuan dan Ibu Nur Hidayah Hasibuan SPD. Silakan pada Ibu untuk menjawabnya. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah menampung pertanyaan daripada teman-teman kita. Yang pertama Ibu Nur Halimah tadi ya Ibu, pertanyaannya mengenai penghargaan ya. Bu Halimah tertarik sekali dengan penghargaan ya Ibu ya. Makanya dalam belangnya selalu bertanya penghargaan. Ya, tadi penjelasannya di dalam modul 1.4 itu sudah ada namanya penghargaan. Penghargaan itu Bapak Ibu ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ya. Tapi sebenarnya penghargaan itu janganlah sering-sering kita menghargai, memberi penghargaan kepada anak. Tadi efeknya kan sudah saya bilang tadi, itu katanya merusak hubungan. Selanjutnya tidak mau berkarya lagi. Kalau tidak dihargai dia nggak mau berkarya. Dia melakukan sesuatu itu hanya untuk dihargai, gitu. Tidak dari hati. Tapi seharusnya itu dari hati. Karena apapun ceritanya, kalau kita mulai dari hati, makanya hasilnya pun akan berhati-hati. Ya, jelas ya Ibu Nur Halimah. Jadi Ibu Nur Halimah, apa penghargaan itu tolong dulu jangan sering-sering penghargaannya itu ya, karena ada efeknya. Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua tadi Ibu Nur Hidayah ya Bu, pertanyaannya bagaimana menciptakan budaya positif? Budaya positif di mana ini Bu? Di sekolah atau di lingkungan kelas kita? Oh, di sekolah. Yang pertama bagaimana menciptakan budaya positif ini? Yang pertama ya disiplin positif dulu. Kalau kita sudah disiplin positif, maka hasilnya akan positif. Gimana kita mulai? Dari diri kita sendiri dulu. Kita dulu contoh sampelnya. Kalau kita sudah bisa menerapkan budaya positif, anak didik kita pun akan bisa menerapkan budaya positif. Tahu nggak Bapak Ibu? Anak didik itu adalah CCTV yang luar biasa. Mungkin mereka nggak ngomong di depan kita, tapi pas kita sudah pulang dari kelas, mereka itu CCTV yang luar biasa. Tahu nggak ya? Apa tadi cantik kali dari belakangnya Ibu Nur Hidayah? Iya ya, Ibu Nur Hidayah tadi menyalami kita dengan penuh senyuman ya. Iya, tidak marah-marah. Iya, mereka bercerita Bapak Ibu. Dari situ kita sudah menerapkan budaya positif. Sebelum masuk kelas kita menyalam dulu. Itu sudah termasuk budaya positif. Di dalam kelas tidak boleh bullying atau tidak boleh ada bullying atau pertengkaran di dalam kelas, harus saling menyayangi. Makanya ada lagu anti bullying. Tak ada teman, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan sayang dengan teman. Itu kita nyanyikan aja Bapak Ibu. Cara menciptakan budaya positif. Pasti nanti saya nggak bilang. Kalau dia berantem, tidak ejek-ejekan, pasti dia bilangnya. Walaupun dia sepele atau bercanda, tapi sudah masuk ke mindsetnya, masuk dalam pikirannya. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih. Itulah mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Tapi sebelum saya kembalikan kepada Ibu Moderator, sebelum saya tutup,
saya akan memberikan sebuah pantun. Bu guru pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang membawa bingkisan. Ya, pulang-pulang membawa bingkisan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acaranya berkesan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dari materi yang sangat memuaskan di hati kita. Nah, acara selanjutnya adalah acara penutup. Nah, saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita serahkan untuk mengadakan doa. Sebagai doa kami minta kepada Bapak Seligar, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Allah mohon agar kiranya apa yang telah dipaparkan pemateri tadi bisa diterapkan dalam pendidikan sekolah kita dan mempunyai keluaran awas dari Indonesia yang juga bisa. Ala hadini wala sarukati berpijak berpijak yang disuruhkan al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan ya Allah. Maafkan kesalahan kami dan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Berkahilah segala kehidupan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di hari ini kami mengadakan acara ya Allah. Berkahilah ya Allah. Berkahilah acara kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk meringankan langkah kami untuk mengajar anak didik kami ya Allah. Agar kiranya mereka menjadi anak yang berguna dan menjadi anak kebanggaan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahilah sekolah kami ini ya Allah. Berkahilah pekerjaan kami ini ya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kami ajarkan kiranya bisa menjadi amal yang soleh dan menjadi syafaat yang berkah untuk kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah membawakan kita doa, dan akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.